paling misalkan kalau misalkan saya apa berpartisipasi itu biasanya lebih ke menyumbangkan ide, terus membuat presentasinya gitu, seperti itu. Bisa diceritakan salah satu momen yang menurut Anda dalam hal tersebut, itu presentasinya itu atau Oke, ceritakan ya. Seperti mungkin kayak sebelumnya kita ada proyek di mana melakukan presentasi tentang sistem informasi misalkan. Sistem informasi biasanya itu kan akan memerlukan kayak coding dan bit perubahan kode biner itu yang menjadi kode data. Nah itu biasanya itu diperlukan ada simulasi dulu sebelumnya. Nah itu biasanya saya yang membuat idenya, saya yang kadang-kadang saya partisipasi, saya juga ikut membantu teman-teman saya begitu kesannya dia kesulitan gitu. Kalau misalkan kalau misalkan ada yang gagal pun itu saya akan berusaha maksimal saya untuk ya istilahnya membantu lah biar kelompok saya pun juga dapat nilai bagus. yang kedua, bisakah Anda menceritakan bentuk-bentuk keaktifan yang bisa Anda lakukan selama mengikuti pembelajaran di kelas? Apa saja contoh nyata dari partisipasi Anda, seperti menjawab pertanyaan, menyampaikan pendapat, atau berperan dalam kerja kelompok? Oke, kalau diskusi seperti kayak yang tadi ya, yang saya omongin, saya punya beda pendapat ya. Pertama kan kalau dalam kelompok sih kalau membahas presentasi atau materi itu, jadi kita kan suruh tentuin ya, materinya itu apa. Misalnya kita tentuin materi tentang pemrograman. Jadi kita harus menentukan secara serempak gitu ya, kita mau pakai apa, yang dibahas itu apa. Nah misalnya saya juga menyumbangkan ide, tapi saya nggak mau egois. Jadi saya setidaknya teman-teman saya dulu lah, teman-teman saya maunya kayak gimana, mau yang ini atau yang lain gitu sih. Terus kalau misalkan untuk presentasi misalkan ya, saya misalkan kalau saya jadi ketua, mungkin kadang-kadang saya ngegendong kelompok saya gitu kan, dengan cara ya mungkin hampir mengambil bagian peran dari semua yang ada. Kita kan membuat presentasinya, kita presentasikan lagi, tapi saya juga membagi-bagikan bagian-bagian yang akan teman-teman saya presentasikan gitu sih. Bisa Anda ceritakan bagaimana peran Anda ketika diminta partisipasi dalam kegiatan kelas? Boleh mas, boleh. Itu bisakah Anda menceritakan bagaimana perasaan Anda jika diminta berpartisipasi dalam kegiatan kelas? Ya perasaan misalnya, kalau perasaan sih maksudnya aman-aman aja, karena jika seandainya saya tidak bebankan, misalkan saya kan ini kan tidak kelompok kan, itu teman saya nggak sendirian dong, harus ada temannya. Jadi setidaknya saya dapat kerjaan yang dapat hal yang nggak berat lah buat saya secara pribadi. Saya suka aja karena kan buat kelompok saya juga, kelompok saya berhasil, saya juga berhasil. Terus dari situ apa saja hal yang bisa membuat Anda lebih aktif atau justru menjadi pasif selama proses pengajian ini berjalan? Kalau aktif pasif kalau pertama aktif itu tergantung dari misalkan kelompok saya juga. Kalau misalkan kelompok saya ini misalkan dia nggak aktif kayak saya, dia malah diam aja, dia harus memberikan memulailah melakukan start duluan biar harusnya lebih aktif dulu, biar teman-teman saya itu ya lebih teratur lah, biar ikutan juga. Kalau misalkan saya pasif ya otomatis kelompok saya nggak dapat apa dong, jadi pasif semua. Jika keadaan saya pasif itu biasanya jika misalnya teman-teman saya sudah terlalu aktif semua, misalkan udah nentuin tema, udah ada yang membuat presentasi, saya tinggal mempresentasikan, udah saya pasif otomatis gitu. Anda menjelaskan sejauh mana materi yang diajarkan menarik bagi Anda? Oke, tapi materi yang menarik bagi saya, materi yang menarik sih lebih seperti kayak, kan saya kan fakultas teknik informatika, itu yang berhubungan dengan fakultas saja lah. Yang tertarik itu di sistem informasi sih, bagaimana caranya sebuah data file yang berbentuk gambar JPG. JPG itu harus diubah ke biner, angka-angka 0101, angka
kebanyakan yang bentuknya cuma gambar visual, dia harus berubah menjadi angka-angka yang 010101. Nah itu tuh yang menurut saya sih lebih menarik ya, kenapa? Karena itu hal yang unik gitu kan. Karena apalagi jika seandainya jika saya bahkan jika 01-nya itu ada satu yang salah, itu error salah ya, makanya jadi ini yang menurut saya menarik. Betul sekali. Terus ada kemudian apa topik apa yang menurut Anda tertarik dalam dan mengapa hal tersebut dilakukan? Itu mengapa sih menurut Anda menarik? Ini sih apa kayak keperluan juga sih mas. Misalnya kayak kenapa saya menarik karena di dunia ini makin lama nanti pertama makin kecil sih mas menurut saya. Dalam makin kecil dari awalnya komputer yang gede banget, segede ruangan, perlahan cipta pelan-pelan jadi kayak ada PC, ada laptop, bahkan ada handphone yang dulu tuh belum ada. Dan saya pikiran mungkin bakal ada hal yang lebih kecil lagi daripada biner, maksudnya sih gitu. Kenapa? Karena jadi apa yang membuat saya tertarik itu karena prospek kebutuhannya, prospek keperluannya mendukung lah untuk pekerjaan saya di ke depan. Apakah materi yang diajarkan memiliki keterkaitan dengan kehidupan atau tujuan Anda? Bisa aja mas. Kita keterkaitan dengan satu kehidupan itu menurut saya sih keterkaitan banget. Kenapa? Karena kita selama ini memerlukan menggunakan digital lah, digital, handphone, elektronik yang anggaplah kita bahkan tiap hari menggunakan keperluan tadi materi tadi kalau kita mengingat WhatsApp kita chat teman kita, chat kita itu akan ya kita tuh akan diubah dulu menjadi kode biner tadi, teks tadi berubah jadi angka-angka dan akan diteruskan ke server WhatsApp lalu diteruskan ke target. Itu menurut saya dan proses yang begitulah cepat itu menurut saya tertarik banget. Bisa Anda menceritakan topik atau materi yang membuat Anda ingin mempelajari lebih jauh? Oke, coba dari jauh. Topiknya lebih ke ini sih mas, kayak bagaimana kita memastikan kode-kode kita tuh berhasil. Dengan kode-kode kita tuh tidaknya nggak berantakan dan rapi. Kenapa? Karena kerapian itu penting mas. Kenapa? Jadi kalau misalkan kenapa kan dulu kita kayak kita gambar, kalau kita gambar terus kita bikin sketsanya rapi. Tapi kalau misalkan kita harus diwarnai, terus warnanya nggak rapi, otomatis jadi rusak sketsanya. Jadi bisa sih gitu. Jadi kadang-kadang nggak perlu bagus, yang penting rapi, pasti gitu. Jadi itu sih kalau bilang itu. Penulis seperti topik tapi itu ada alasan tertentu nggak sih? Tentu ya, kan kalau di sini sih mas kayak berhubungan dengan dunia kerja ya. Dunia kerja itu kan perlu profesional dan perfeksionis gitu kan. Itu kan kalau misalnya saya perlu yang begitu, itu sih saya harus menggunakan effort lebih banyak sih. Karena itu penting juga buat nanti di di portofolio saya gitu. Jadi nanti ada peluang di dunia kerja. Kalau sudah cukup, Ada kejelasan. dikatakan upaya Anda memahami dan menyelesaikan tugas. Bisakah Anda menjelaskan apa yang bisa Anda lakukan ketika mengalami kesulitan memahami suatu materi? Oke, kalau yang dulu kan kesulitan ya. Itu tentang strategi tuh mas? Bukan ya? Langkah-langkah sih. Langkah-langkah ya. Langkah-langkah itu apa sih tentangnya? Pertama saya kalau bisa ketemu materi yang sulit, pertama saya mungkin akan lebih menelaah dulu, dipelajari dulu. Pertama-tama saya pelan. Kenapa? Karena ya biar saya setidaknya dapat ilmunya dulu lah. Jangan kalau misalkan sulit saya langsung meminta bantuan, otomatis itu kan nggak bagus lah kan. Cuma saya belajar kalau misalkan saya langsung minta bantuan. Jadi kemungkinan saya lebih ke belajar dulu sebisa saya. Jika misalkan itu gagal, ya saya paling minta bantuan paling gitu kalau misalkan sulit. Yang kedua, bisakah Anda menceritakan bagaimana cara Anda mengatur dan menyelesaikan tugas dari dosen? Apakah Anda memiliki strategi tertentu? Itu saya nggak terlalu ini, nggak terlalu apa ya. Saya
strategi banget lah. Kenapa? Karena menurut saya itu memerlukan banyak waktu lagi buat memikirkan strategi lagi ya, gitu. Dan kalau misalkan dikasih tugas ya udah tinggal dipelajari dulu, habis itu kerjain apa kayak ya nggak terlalu lagi, cuma saya tinggal dikasih kerjain seadanya, saya kumpulin gitu. Terus ya dikasih berarti dikasih gitu ya, dikasih yang terbaik bagus ya simpel aja gitu. supaya Katanya ya selama tetap ribet lah mas, hidup susah. ya tapi kalau hanya mengambil yang lebih kesimpel dibanding yang lebih sulit itu tidak sangat simpel. Oke, kalau menurut simpel karena biar ini mas, karena perluan juga seandainya jika nanti saya kalau saya yang ribet-ribet ya, kalau misalkan ribet-ribet otomatis kan memerlukan daya pikir lagi gitu kan. Saya udah stres mikirin tugas, tambah lagi strategi yang kayak riuh gitu kan, terus usah lah gitu kan. Dengan yang simpel aja biar nanti otak saya itu lebih fokuskan ke materi. Iya, jadi biar strategi lah, banget strategi gitu kayak semacam. Misalkan Anda menceritakan pengalaman Anda ketika mendapat tugas yang sulit. Oke, sulit. Dulu pernah ada mungkin sebelum membuat program tentang apa ya, proses penghitungan yang kalkulator gitu. Dan kalkulator itu biasa fans, jadi dia memerlukan kayak ada logikanya juga, ada nanti kayak ada visualnya, ada nama-namanya, terus ada objek-objeknya apa aja yang dihitung, bahkan bisa kita bikin mesin kasir juga. Mesin kasir jadi kayak nanti kita nge-scan, kayak kita ada barang nih, itu barang ini kita scan, ntar kita nomor-nomornya, nomor ID itu kita kirim ke input sistem kita, nanti kita yang kasir pun bisa nentuin berapa jumlah item ini. Setelah kita beli Tango misalkan wafer, kita beli wafer, kita scan, jadi dia yang beli itu berapa jumlahnya, kita bisa beli tiga, nanti harganya itu otomatis harganya. Saya Tango itu kalau di ID tadi itu harganya saya 3.500. Nanti tinggal dikalikan otomatis dari jumlah yang dimasukin sama harga yang awal. Nanti harga yang awal itu akan dikalkulasikan, jadi yang total buat satu produk doang. Jika seandainya punya banyak produk, nanti total harga itu kita bakal dikalkulasikan lagi hingga ke total itu. Nanti baru yang ada proses pembayaran, ada diskon-diskonan, kayak misalnya ada diskon Nataru gitu kan, diskon 10%, 20%. Nanti si kasirnya bisa ngasih diskon 20%, gini. Jika misalkan belanja lebih dari 200.000 ada diskonnya misalnya gitu. Nah, itu sih sudah pakai surat karena kita harus menentukan posisinya juga, posisi nama, jumlah sama harganya. Nah, nanti kalau gosipkan ditotalkan di bawah itu saya sulit. Kenapa? Karena dia ada kita namanya ada UI sama UX. UI itu user interface, sama UX itu user experience. Kenapa? Nah, kita di sini tuh lebih ke user experience. Kenapa? Kita membuat si usernya ini merasa pengalaman dalam menggunakan sistem kita. Itu bagaimana membuat menarik lah bagi para user yang akan nanti menggunakan sistem kasir kita ini. Menurut saya sih itu cukup rumit untuk kasir sendiri gitu. Itu langkah awal apa yang biasa lakukan untuk mengerjakan atau atas kesulitannya itu? Oke, kalau yang sulit tadi ya, sama sih ini deh, langkah-langkah awalnya itu lebih pertama sih minta bantuan dulu ya. Kalau misalkan sulit nih, minta bantuan dulu teman-teman saya yang jago, yang udah programmer banget. Nanti dikasih, dan katanya kadang-kadang ada juga teman-teman saya yang nggak mau bantuin kan. Katanya kan dosen kita, saya orang belajar gitu kan. Kalau saya sulit, saya kata dosen gitu kan. Ada namanya dosen PA kan, dosen pembimbing akademik. Katanya juga PA-nya kalau misalkan dia bisa membantu. Tapi kalau misalkan saya masih belum ngerti juga, saya pakai teknologi mas, pakai AI, betul pakai AI aja. Kenapa? Karena biar nggak terlalu ribet mas, nggak teknologi sama pelajaran komputer lah itu AI. Gitu. Sebagai agensi, terus kemampuan mengatur proses mengenai pertanyaannya bagaimana Anda biasanya mengatur waktu setiap hari atau minggu aja. Oke, kalau
belajar itu terakhir menurut saya mas. Kenapa? Jadi kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan saya habiskan dulu di pagi sama siang hari. Dia nanti ntar malam, jadi saya udah nggak ada beban pikiran. Nah itu saya belajar. Kayak jadwalnya tuh nggak ada jadwal sih mas. Kayak cuman belajar misalkan saya perlu aja belajar terus sama. Kalau misalnya apa ya perlu kayak mau ujian gitu saya baca terus itu sebulan sebelum hari H saya belajar. Ya paling belajar malam aja sih mas. Berarti malam hari juga belajar. Iya. Apa sih harus malam hari? Kalau malam hari karena ini sebenarnya fleksibel ya kan, fleksibel sama juga sepi mas. Jika seandainya saya bikinnya siang-siang ya, itu malah jadi kayak apa ya? Apa nanti ada yang udah bising lah kayak diganggu sama orang tua, misalkan dia tuh suruh bantuin ini, nah, kan saya otomatis bagi dong fokusnya. Jadi ya ini kan malam-malam aja kalau bisa mungkin tengah malam. Kenapa? Karena menurut saya itu tuh hormonnya lagi bagus ya kan, hormonnya membantu fokus juga. Jadi sepi gitu kan, nggak jadi nggak apa kayak pustakaan. Kalau pustakaan harus sepi, ya kan itu sepi itu bisa membantu fokus gitu. Oke, dan apakah Anda membaca target sendiri? Jika ya, bagaimana Anda menyusun? Ada belajar dulu ya. Kalau saya sih kayak tadi lah mas, saya nggak ada strategi buat belajar, saya juga nggak ada strategi buat jadwal belajar ini. Karena menurut saya jawab mungkin tidak ya, tidak. Kalau kenapa alasannya tidak? Karena misalnya saya juga kalau misalnya saya perlu ada strategi apa kayak jadwalnya, itu mungkin saya harus terpaku sama jadwal itu. Saya nggak mau terlalu dipatokin. Saya nggak suka, saya fleksibel lah. Saya mau belajar misalkan siang itu lagi enak belajarnya, udah saya belajar siang itu. Nggak mungkin ada jadwalnya siang melakukan ini, sore melakukan ini, malam baru belajar. Nggak mungkin. Karena kalau misalkan itu, nanti malah kayak ketergantungan lah malam-malam buat belajar doang. Jadi kalau bisa mungkin siang, kalau misalkan siang lagi sepi, lagi kosong hari, itu mungkin siang sampai malam bisa belajar. Saya nggak lupa. Itu ada jadwal baca sendiri itu ya sesuai bekal. Iya, sesuai dengan saya. Pertanyaan ketiga, apa kesulitan terbesar dalam mengatur waktu belajar secara mandiri dan bagaimana Anda mengatasinya? Oke, bukan kesulitan ya, kesulitan secara mandiri. Kesulitan saya tanggapan ada dua ketika saya menghadapi materinya itu yang cukup rumit, ilmu pasti mas, saya gitu ya. Misalkan kayak matematika, fisika gerak, fisika kuantum gitu, itu menurut saya itu saya yang paling berat lah. Kenapa? Karena itu materi pasti. Jika seandainya saya anggaplah dia ada rumusnya kan, rumus itu akan menuntun kita mengerjakan soal dan pasti jawabannya bakal sama. Mau caranya gimana kek, itu jawabannya bakal itu. Nah itu menurut saya itu ilmu yang menurut saya itu ilmu pasti dan itu yang sulit menurut saya. Karena berarti saya harus terpaku dan harus menyesuaikan diri dengan rumus itu. Saya harus sebisa mungkin menelaah, ya, mempelajari rumus tersebut agar nanti hasilnya pasti sama yang seperti diharapkan. Nah itu menurut saya sulit. Ya, bagaimana saya bisa menyelesaikan materi tersebut? Lebih kayak ke apa sih, kita bantuan dulu sih. Karena kalau misalkan karena malah sosial gitu mas ya, sosial manusia gitu kan. Nah mungkin om bisa ngerjain semua sendirian gitu kan. Jadi saya mungkin kita bantuan dulu sebelum misalkan saya bikin sendiri. Belajar sendiri mungkin saya bisa mungkin stres gitu ya, karena sudah udah teknik isu aja matematika udah rumit banget gitu kan. Mungkin saya minta bantuan, yang paling tonton minta bantuan sih mas. Teman-temannya Bantuan. kemudian pesan dan dalam strategi belajar bagaimana Anda menentukan cara terbaik untuk belajar materi. Bisakah Anda menceritakan contoh? Oke, cara terbaik untuk belajar materi mas ya. Yang misalnya tadinya yang apa materinya yang tadi kita nggak materi yang saya anggap sulit ya, misalnya materi fisika atau materi matematika gitu. Padahal saya belajar tentang matematika diskrit, matematika fisika gerak. Nah itu menurut saya mungkin bagaimana saya bisa tips lah kayak gitu dari sendiri. Terus saya bisa mungkin saya belajar dari awal apa yang misalkan materi
materi awal, materi mungkin materi SMA, SMK, saya belajar dulu sebentar, jika mungkin itu memiliki keterkaitan ya, hubungan dengan kuliah, apa yang materi sekarang kan saya dulu kan SMK kan kita dulu saya nggak ada matematika yang terlalu berat lah, matematika biasa. Jadi misalnya dia nyampe ke kuliah dari kebun matematika SMA, dia mungkin keteteran. Kenapa? Karena saya nggak pernah ketemu nih matematika ini ya. Otomatis saya harus mempelajari dulu dari dasarnya. Dasar itu di SMA. Saya pelajari dulu dari materi SMA, materi awal. Kita materi awal sudah mungkin mengerti, sambungkan lagi lah materi ini dengan materi yang di kuliah. Terus nanti mungkin lebih menyesuaikan juga. Jika misalnya saya perlu bantuan juga, saya minta bantuan lagi. Terus lebih pilih sih. Uji lagi lah, uji sendiri. Misalnya saya bikin soal sendiri, terus jawab lagi sendiri. Kayak latihan lah. Latihan sendiri, latihan mandiri. Reaksi dulu saya lah, kaget sama kayak wow anjir, ini kayak berat banget nih. Wow dulu nih, kayak nggak bisa nih saya lakukan sendiri nih, hal mustahil gitu kan. Nah, terus saya mungkin saya ada kali yang mungkin 50-50 mau menyerah ya kan. Saya mungkin belum menyerah, saya coba dulu biar jadi saya punya ajaran lah yang saya dapat kan. Biasanya itu melatih mental saya gitu kan, dari tugas-tugas yang berat saya bisa melatih mental saya. Biasanya kalau misalkan saya dapat tugas yang berat ya, biasanya saya pertama tuh langsung minta bantuan, maksudnya pertama saya minta bantuan lebih ke ini soal bicara dulu. Misalkan dia ada soalnya tuh rumit banget, ribet kerjainnya, tapi jawabannya simpel terus. Nah itu mungkin menurut saya frustasi. Kenapa? Karena jawabannya caranya ribet, tapi jawabannya simpel, cuma beberapa angka misalnya. Saya juga minta bantuan, minta caranya gimana nih biar diri saya tuh bisa menyelesaikan soal ini. Kalau misalkan saya masih belum ngerti juga, saya minta AI lagi mas, teman-teman AI. Kenapa? Karena ya AI kan lebih pinter ya dari ahli lah. Tapi AI itu juga bodoh mas, AI itu nggak pinter sih. Dia cuma memberikan apa yang ada dari manusia juga. Sebenarnya sama aja, kita baca dari manusia juga. Terus saya minta ya itu bukan langsung plug tipe jawabannya, tapi saya minta caranya dulu. Tolong ajarin dong apa materi ini. Caranya saya baca dulu. Saya minta contoh soalnya dari AI. Kayaknya saya kasih soalnya simpel dulu, saya kerjain dulu. Habis itu baru ya latihan dikit. Itu saya minta itu dari latihan saya itu saya kerjain soal tadi, mungkin saya bisa. Ngobrol sama manusia aja lah kan ya, itu kan kayak tiruan ya dari manusia. Iya, kebitaran manusia, kebitaran buatan kan. Itu dibuat tuh sama manusia ya kan. Berarti otomatis kita ngomong sama manusia kalau gitu. Nah biasanya saya berusaha melakukan interaksi manusia biasa, kasual. Saya ngomong dulu, sapa sedikit, terus itu saya minta ajarin dulu materinya. Biasanya mungkin saya bisa paham gitu kan. Saya tinggal menyesuaikan materi yang diajarkan sama dosen saya sesuaikan lagi sama materi sih yang dikasih nama AI. Karena biasanya kan kadang-kadang ada nggak sinkron tuh, kan kayak variabelnya beda, variabelnya ini yang ini variabelnya X, kan yang ini sigma atau theta gitu kan. Terus saya sesuaikan dulu biar saya paham. Ketiga, bisakah Anda menjelaskan pengalaman ketika Anda memakai strategi belajar tertentu untuk memahami suatu materi? Bisakah Anda menjelaskan pengalaman ketika Anda memilih strategi belajar tertentu untuk memahami suatu materi? Strategi tertentu ya.
jadinya kalau misalkan materinya pasti gitu kan, ilmu yang berhubungan dengan matematika dan fisika, kimia, ilmuwan, saya mencoba belajar sendiri, latihan lagi sendiri. Jadi latihan dengan materi-materi yang lebih gampang, misalnya materi SMA gitu kan. Materi SMA saya minta saya minta buatin soalnya simpel aja, biar saya paham dulu. Habis itu kalau misalkan sudah paham, baru saya minta soalnya lebih rumit, kelas sulit lah. Nah kalau udah selesai, udah saya ikutkan lagi. Kalau misalkan itu soal sudah selesai, udah tamat gitu kan. Kalau misalkan itu soal yang materi-materi yang berhubungan dengan matematika. Jika materi yang berhubungan dengan materi berhubungan dengan kayak ilmu-ilmu yang bisa fleksibel lah, gitu kayak sejarah gitu kan. Sejarah kan otomatis kita cuma fantasi juga sih. Kita menggunakan otak kita, gambaran kita di otak kita untuk melihat peristiwa-peristiwa historis. Jadi otomatis tuh nggak tetap. Apalagi dia kayak menghafal tentang kerajaan, jangan menghafal apa aja di tanggal-tanggal mana, apa ini gini juga. Mungkin saya tuh kalau sejarah, kalau misalkan tentang programan saya lebih kayak ke belajar bahasa mas, belajar bahasa. Jadi kita tuh kayak ditempatkan di, misalnya kita nggak tahu bahasa Cina ya, kita ditempatkan di Cina, langsung di tengah-tengah Cina gitu kan, yang kagak tahu bahasa Inggris, kagak tahu bahasa Indonesia. Jadi otomatis kita belajar dulu bahasanya. Dulu kita anggaplah programan lagi gitu, kita belajar bahasa programan lagi baru yang kayak bahasa asing, bener bahasa asing kayak jika bahasa ini tuh, berarti bahasa itu punya arti, punya apa kayak anggaplah punya beberapa langkah-langkahnya lagi. Kalau misalkan pakai ini akan muncul ini. Jadi kalau lebih kayak ini sih maksudnya disesuaikan dulu sih, disesuaikan. Saya mungkin membuat saya harus beradaptasi. Apa ada pertimbangan yang membuat Anda memilih strategi tersebut? Kayak sejak itu ada pertimbangan ya? Dapat karena itu lebih ini mas fleksibel, nama ya karena sekarang saya minta bantuan orang gitu kan, daripada minta bantuan AI gitu kan, minta bantuan orang kan. Jadi malah saya malah takut orang itu malah terbebani gitu kan, terbebani sama tangan-tangan saya yang mungkin karena mungkin saya terlalu bodoh gitu kan, karena saya terlalu bodoh mungkin jadi saya mungkin nanti saya malah bertanya berbeda dengan pakai AI kan punya perasaan gitu. Jadi dia juga nggak punya, dia tugas dia buat bantu gitu kan. Jadi ya dia enak gitu, jadi nggak perlu capek melihat perasaan orang lain kan. Saya tanya ke teman saya, woi bantuin dong gue kerjain ini kan. Kan nggak mungkin dong orang dia juga mungkin punya pekerjaan lain, kayak kegiatan lain kan, mungkin bantu orang tuanya atau mungkin kerja gitu kan. Nah ini mungkin itu sih, kenapa saya mempertimbangkan perasaan orang lain juga. Makanya saya pakai ya. Kalau nggak pakai orang lain, nggak dia pakai AI gitu kan. Saya nganggapnya gampang, jelas kita tinggal membuat apa ya, soal sendiri lah gitu kita pelajari. Mungkin saya melakukan simulasi kecil. Saya minta saya bagi dari buku yang saya pelajari dikasih sama dosen, dikasih sama kuliah gitu. Nah itu mungkin saya pakai itu sih. Saya membuat latihan sendiri, otodidak lah, kayak gitu. Ya mungkin kalau misalkan saya disuruh melakukan sendiri ya, itu kan otodidak, belajar lagi sendiri. Saya berdua, bisakah ceritakan bagaimana misalnya teman Anda biasa berusaha memahami materi ketika belajar sendiri tanpa bantuan dosen atau guru? Apa saja atau hal biasa ia lakukan dalam sejarah sejarah? Menurut saya Ada Sinaga itu ya kalau di Bali maksudnya mungkin kayak mungkin dia nggak bisa ini sih, mungkin menurut saya ya dia mungkin perbankan juga mungkin perbankan kan maksudnya kayak mungkin dia perlu bantuan untuk
memahami dulu, misalnya kayak ini disuruh apa sih gitu kan. Saya dikasih materi sama dari dosen, ya disuruh melakukan apa, dan dia belum ngerti gitu kan. Mungkin teman-teman dia minta bantuan dulu sama kita, minta bantuan jelasin dulu, bu apa kita kan bener ini ngapain, disuruh ngapain. Nanti saya mungkin saya arahin dulu itu, kalau bener nanti si naga ini bakal apa ngerjain sendiri. Malah saya mungkin kalau misalkan dia baca sendiri itu lebih ke dia menggunakan pengetahuan yang dia dapat dari kelas-kelas sebelumnya, dia gunakan itu itu bos. Kalau misalkan dia belajar sendiri ya gitu. Dan dia menggunakan materi-materi sebelumnya yang dipelajari. Berarti terus tiga tuh bagaimana Anda menghadapi tugas yang harus diselesaikan dalam waktu singkat tanpa bantuan teman. Oke, betul kedua teman. Kayak mas, teknologi. Teknologi Ya, teknologi ya. Kenapa? Nih, karena kita ini nggak bisa terlalu mengandalkan teman mas. Kenapa? Karena kadang-kadang teman itu juga apa punya kayak tadi punya kesibukan sendiri. Terus kalau misalkan saya kasih bantuan pun saya minta bantuan mungkin dia belum tentu benar gitu kan. Belum tentu benar kan. Kenapa? Karena jika saya paksa membebankan teman saya, membantu saya mungkin entah dia malah kesel gitu kan, malah kita malah jadi musuhan lagi gara-gara saya minta bantuan terus kan gitu. Maka saya pakai AI lalu bagaimana saya bisa melakukan kerjaan dengan singkat, saya minta minta jawaban lah dari AI itu. semuanya Baru sangat singkat ya, kalau sangat singkat terus tidak perlu kerja deadline. Aspek tiga itu asesmen indikator keahlian dalam proses penilaian. Bisakah Anda menceritakan bagaimana Anda menilai keahlian dari penilaian yang diberikan oleh dosen? Kalau bukan dosen nggak bisa. Ini sih mas, kalau misalkan dosen lebih ke fair sama nggak fairnya ya. Kalau misalkan fair itu mungkin jika dia penilaiannya objektif, tapi subjektif juga misalnya gini, ada teman saya mungkin dia pintar gitu kan, dia pintar banget, tapi perilakunya sombong, perilakunya nggak enak lah dilihat gitu kan, kayak semena-mena lah, datang terlambat lah, gimana gitu kan, itu otomatis tuh nggak enak kalau dilihatnya kan. Nah, kalau misalkan dia nilainya tergantung materinya pun, itu mungkin oke lah, misalnya tergantung misalnya ini 100 nih, misalkan dia 100 tapi perilakunya nggak baik gitu kan, otomatis ya saya setidaknya dikasih lah pengurangan dikit karena nilainya karena ada perilakunya pun nggak enak dia. Itu buat saya fair. Kalau saya nggak fair tuh misalkan ini orang nih udah nggak masuk kelas ya tapi dapat nilai, nah itu saya nggak fair. Kayak karena dia cuma ngerjain tugas doang dari rumah kan online, tapi dapat nilai juga, soalnya nilainya lebih bagus daripada kita, itu baru saya nggak fair. Ya kalau misalkan kayak gitu. Terus apakah ada pengalaman Anda yang membuat Anda merasa bikin kayak tadi itu nggak pernah gitu? Pengalaman sih nggak terlalu banyak, cuma pengalaman aja. Nah, dosen-dosen saya pada percuma karena mungkin atau juga mungkin pengalaman kali ya, kayak mungkin ada namanya ada mahasiswa gaib. Jadi gaib itu kayak gimana ya, kayak santai ya. Dia nggak datang kelas nih, tapi datang ujian. Nah di situ baru namanya mahasiswa gaib. Jadi misalnya ada keperluan tadi kan kayak mahasiswa. Jika ada mahasiswa gaib kayak tadi, kemungkinan dosen itu mungkin malah kagak ngerjain, malah kagak ada kali dosen tuh dia malah ngeluarin tuh, dia malah nggak ngasih nilai. Itu menurut saya malah fair. Kalau misalkan nggak fair itu mungkin ada suatu ketika mungkin kalau misalkan teman saya dari SMP ya, dia dapat nilai bagus itu karena dia minjemin laptop ke gurunya, dia dapat nilai bagus, jadi menurut saya nggak fair karena dia menggunakan
materi untuk mendapatkan nilai itu yang bagus. Oke, berikutnya, bisakah Anda menceritakan bagaimana Anda menilai kesesuaian antara usaha serta pemahaman Anda dengan nilai yang Anda terima? Penyesuaian mungkin ini cuma kayak jika misalkan saya dapat nilai bagus nih dan itu materi gampang gitu, itu mungkin menurut saya itu sesuai aja. Jika misalkan saya dapat nilai jelek di materi yang gampang menurut saya itu materi gampang dan saya dapat nilai jelek, nah itu baru menurut saya tuh saya harus mempertanyakan diri saya sendiri, kok bisa dapat nilai jelek. Ada dua yang saya tanyakan, antara saya yang bodoh atau memang penilaian nih yang nggak bagus nih. Ada yang mungkin terlalu subjektif, mungkin ada kayak yang menghina, ada yang main-main gampang lah. Nah itu mungkin saya tanyakan, kalau misalkan saya dapat nilai jelek di materi yang gampang, tapi jika ketemu materi yang sulit terus saya dapat nilai jelek, saya malah merasa itu kayak it's okay, dan bahkan sekarang saya mungkin belum sanggup untuk mengerjakan materi tersebut gitu. Oke. Terus apa yang membuat Anda merasa nilai tersebut sudah tahu atau belum muncul gambar Anda kayak tadi misalnya nilai jelek itu Anda agak bodoh apa? Cerminkan gitu ya, cerminkan. Oke. Jadi kayak ini suatu kayak ngebuat saya harus Oke. Jadi saya dapat nilai, saya dapat nilai jelek sana, dapat nilai jelek tadi materi yang gampang, materi yang sulit. Nah itu menurut saya itu mungkin udah mencerminkan saya. Kenapa? Karena mungkin menurut saya itu lebih gampang, juga lebih mudah gitu. Mungkin lebih. Menurut saya juga belum sanggup mendapatkan nilai bagus di materi tersebut. Jika misalnya saya dapat nilai jelek di materi gampang ya, itu baru saya mempertanyakan diri saya sendiri, kenapa kok saya dapat nilai jelek gitu. Paling segitu sih mas kalau misalkan cerminkan saya. Kalau misalkan saya dapat nilai jelek ya gitu, ya mungkin emang saya bodoh aja kali. Mengapa Anda merasa nilai tidak objektif? Bagaimana Anda menangani? Misalnya kalau objektif ya. Jujur saya enggak. Dulu mungkin di sekolah-sekolah kita maksudnya itu objektif subjektif itu mungkin nggak terlalu penting. Kenapa? Karena kan di sekolah itu lagi masih sekolah ya. Kita kan juga perlu nilai teori, terus nilai keterampilan, sama nilai karakter. Nah jadi kita guru-guru pun juga harus subjektif dalam menilai. Kenapa? Karena bisa membuat siswa merasa adil. Misalkan ada orang misalkan orang ini terlalu curang, misalkan curang nih dia tugas, dan guru tuh tahu dia ini orang ini nggak bagus nih orangnya, kayak berandalan lah mungkin, sudah kemungkinan dia bakal curang. Nah menurut saya harusnya dia tuh didapatkan nilai yang jelek, walaupun dia ngerjain soal itu bagus, statusnya dapat 90 misalkan, tapi mungkin gurunya mencurigai kalau dia nyontek, udah dia dapat jelek, oke. Nah kalau misalkan ya mungkin menurut saya memang harus subjektif mas. Harus subjektif karena nggak orang pintar pun nggak belum tentu diterima di dunia kerja jika misalkan karakternya nggak bagus, dan karakternya jelek kan dia dapat nilainya yang bagus, terus belum tentu diterima kan, bisa dikeluarin apakah dia udah kerja mas kalau misalkan dia perilaku jelek gitu. Itu maksud saya. Ya, harus yang subjektif, masalah dia subjektif melihat saya, mungkin saya terlalu sombong, mungkin saya dapat jelek, oke kita Kata kedua, penjelasan dan keterbukaan dari informasi. Sekarang menceritakan bagaimana dosen memberikan kriteria penilaian sebelum tugas atau ujian. Oke, kalau misalnya ini ya, itu bikin misalkan kayak itu di praktek sih ya. Misalkan kayak ada studi kasus kan, kayak mungkin proyeknya itu mungkin ngebuat
program kan. Nah, program itu maksudnya si guru ini harus ngasih tahu apa aja yang dinilai, karena entah kerapihan kodenya, terus detail, terus UI-nya gitu, seperti itu yang harusnya dikasih tahu harusnya. Beda ya, maksudnya gimana sih bedanya? Oke, terus bikin semua kayak kan waktu itu saya tadi bikin program kasir. Nah, saya harus terus ini ngasih tahu apa yang dinilai dari teman saya ini, entah dari bagaimana saya menyusun kode-kodenya, terus ada apa aja yang di-include dalam program saya. Misalnya sih gitu. Misalnya kalau misalkan dia maunya ada penyusunan setiap kolom nih materinya ada apa aja. Nah itu saya akan berusaha mungkin sebisa mungkin saya ikutin. Menurut Anda, apakah lokasi 9 dosen bersifat terbuka dan mudah dipahami? Dan dosen terbuka di masa apa? Dosen mungkin dia wajibkan yang terbuka. Kenapa? Karena kalau misalkan dia tertutup ya, dia pun bakal didemo sama mahasiswa sendiri. Nah, jadi biasanya kalau misalkan tertutup, misalkan kita cuma disuruh kayak, wah ini kerjain, udah. Misalkan jalan gitu kan. Nah terus misalkan dikasih tahu gitu doang sama mahasiswanya, ya mungkin mahasiswa cuma kerjainnya seadanya aja. Mungkin misalnya disuruh ngerjain yang penting jalan, udah mau rapi mau kagak, udah dikerjain gitu kan. Tapi pas dinilai dia bilang, ini nggak rapi nih, ini jelek, ini nggak rapi, ini jelek, ini nggak benar, ini jelek nih. Nah saya yang ini tuh yang harus dipermasalahkan. Karena dia nggak terbuka. Kalau misalkan dia terbuka dari awal, dia mungkin nggak bakal dikomplain sama mahasiswa lain. Jika misalkan dia tertutup ya, kalau misalkan terbuka dikasih tahu dari awal penilaian itu tentang kerapihan, tentang bagaimana sinkronisasi antara programnya, itu mungkin program terus nanti dikasih nilai jelek karena detail tadi itu nggak masalah. Tapi dia kalau misalkan dinilai tadi agak dikasih tahu apa, terus dinilai jelek karena kerapihan gitu kan, otomatis ya kita protes gitu. Makanya jadi diwajibkan dosen itu harus memberikan penilaian yang terbuka. Iya. Kenapa Anda menanyakan nilai atau memperoleh kepada dosen? Bagaimana tanggapan dosen dan dampaknya bagi Anda? Oke. Mungkin gini mas, kayak kemarin dulu pernah saya SD SMP ya, saya pernah dulu masih ujiannya di kertas ya. Ini kertas yang ABCD, Dirgan, SI juga dari bawah. Nah, karena saya tinggal nyangin, suatu ketika saya dapat nilai 89 teman saya 91. Saya bandingkan lah kan, saya bandingkan dulu nilai saya tadi. Saya bandingkan sama teman saya lihat di soal yang sama, saya milih jawaban, misalkan saya jawaban C. Nah, teman saya pun juga jawaban C. Saya salah, teman saya benar. Nah, kemudian saya tanyakan dong, ini guru bener nggak nih nilainya kan? Saya bawa dong nih dua kata ini ke guru saya. Entah di ruang guru, tapi saya langsung tanya, Bu, jadi yang benar yang mana? Saya yang salah atau saya benar? Karena kan ini teman saya benar kan? Iya, dan ini gurunya pun mesti harus langsung perbaiki. Terus perbaikin aja, karena kan ada bukti konkret, ada buktinya, bukti ini saya salah, tapi teman saya benar, itu teman saya harus salah dong, entah teman saya salahin, itu saya dibenerin. Soalnya misalnya Anda menceritakan tugas atau ujian yang diberikan tidak sesuai dengan materi yang telah diajarkan, jika ya bagaimana Anda melihat kesesuaian? Ya, misalnya sesuai itu banyak sesuai sih mas, kenapa saya ngeliatnya gimana itu dari soal itu, soalnya disuruh misalkan materi tentang kimia, tentang IPA sama kita. Nah itu ditanyakan tentang, soalnya itu menceritakan tentang bagaimana alam bekerja, bagaimana penggabungan molekul kimia. Nah itu menurut saya masih nyambung. Kalau misalkan dia materi tentang IPA, terus ditanya tentang
pemrograman, bahasa pemrograman itu gak nyambung kan, udah sebetulnya sini gak nyambung nih anjir, yang bener dong dosen ngasihnya, tapi saya bisa aja protes itu kan, saya foto soalnya saya kirim ke sini, itu bisa oke, itu sih. Ingat soal dulu, misalkan soal nyambung sama materinya nih, ya Itu soalnya dikit sih. soalnya juga ya. Bagaimana hubungan antara ilmu yang Anda terima dengan kompetensi atau tujuan pelajaran? Kembali pasti Bagaimana hubungan antara penilaian yang Anda terima dengan kompetensi atau tujuan pelajaran? lebih ke kompetensi. Kalau misalkan secara teori misalnya, kan kompetensi itu misalnya ada 3 macam teori, kemampuan, ya, praktik, teori, praktik sama karakter. Mungkin kalau misalkan saya, jadi yang tadi itu harus setidaknya 3 ini seimbang mas. Itu kayak salah satunya mungkin oke lah, salah satu dari ini ada yang jelek, terus bisa mungkin karakter ini harus paling bagus. Nah, sebagai karakter ini ya, kenapa namanya ya? Kalau tadi kita selesai dari kuliah, selesai dari pelajaran, kita masuk dunia kerja. Maka kita juga memerlukan sikap baik lah. Karena kayak misalkan kita saya bosan nih kan, ketemu saya mau nge-hire karyawan, nah, karyawannya apa songong kayak saya gaji disongong, saya nggak mau, saya pecat langsung kan gitu, langsung ya langsung pecat lah, apaan dia songong gua tuh kayak kan sudah bukan ya, jadi itu juga perlu karakter juga itu paling penting sih menurut saya. Ya walaupun teori sama praktik juga penting, tapi maksudnya jika misalkan praktiknya apa, praktik itu sih, praktik sama kompetensi ya penting. Kalau teori oke lah, teori nggak ngerti nggak apa kan bisa dipelajarin, tapi rata-rata orang kalau kerja tuh praktek sih mas, kayak bagaimana langsung ngerjain langsung memperbaiki ini, misalnya kalau cari dasar ada ini enggak apa ide tambahan dibandingkan dengan pengeluaran lebih bagus gitu kan. Karakter Karakter yang lebih penting dibanding itu aja. Iya. Dan terakhir itu ada cara Anda menceritakan bagaimana penilaian yang diberikan selama pembelajaran oleh dosen itu ada yang begitu. Selama ini menurut saya mungkin adil-adil saja ya. Kenapa? Karena tadi dia udah subjektif sama objektif juga. Kenapa? Dia menilai ujian kita, menilai soal-soal yang dikerjakan, tapi juga dia juga menilai orang kita sendiri. Misalkan dilihat mungkin dari si A ini dia tuh bagus, tapi ya dari karakternya jelek misalkan, udah berarti dikurangin aja. Atau mungkin kayak tadi kita masuk goin dia apa pas dia nggak pernah masuk kelas tapi gian ujian datang, nah itu tuh masuk goin. Nah ini menurut saya mungkin dia malah kagak lulus sih teman-teman sama pesertanya, makanya fair. Kalau misalkan ini dengan misalkan kayak gitu ya, sama ini fair kok. Soalnya kan tidak dapat sesuai. Ya masih kan ada mas nyobain ada, tapi cuma nggak dilulusin sama temen sama nggak dilulusin, mungkin disuruh ngulang nanti ntar di nambah semester kali.